Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali pada mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Pada pertemuan kali ini kita melanjutkan materi tentang sistem pembagian kekuasaan yang mana kita belum selesai membahas materi sebelumnya. Yaitu kita hanya membahas materi hanya sampai pada pembagian kekuasaan di Indonesia, yang mana dibagi dua, yaitu pembagian kekuasaan secara horizontal dan pembagian kekuasaan secara vertikal. Nah, jadi hari ini kita lanjutkan materi tentang sistem pembagian kekuasaan minggu kemarin. Jadi kita lanjutkan pada video berikut ini, yang mana kita ulas kembali sedikit tentang pembagian kekuasaan di Indonesia. Yaitu yang pertama kita lihat pembagian kekuasaan secara horizontal, yaitu pembagian kekuasaan antara lembaga-lembaga negara yang sederajat. Yang kedua, pembagian kekuasaan vertikal, yaitu pembagian kekuasaan antara beberapa tingkatan pemerintahan. Kemudian kita lanjutkan pembagian kekuasaan secara horizontal, yaitu pembagian kekuasaan secara horizontal mengalami pergeseran setelah Undang-Undang Dasar 1945 diamandemen, di mana klasifikasi kekuasaan negara yang pada umumnya terdiri dari 3 jenis, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif, menjadi 6, yaitu dengan penambahan yaitu kekuasaan eksekutif, eksaminatif atau inspektif, dan moneter. Nah, jadi siswa-siswi semuanya, sebelum Undang-Undang Dasar 1945 diamandemen, pembagian kekuasaan secara horizontal di Indonesia itu hanya ada 3, yaitu lembaga kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Kemudian setelah dilakukan amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945, maka ditambah menjadi keseluruhannya menjadi 6, yaitu tambahannya seperti kekuasaan konstitutif, eksaminatif, dan moneter. Oke, kita lanjutkan. Yang pertama kita bahas dulu kekuasaan konstitutif, yaitu kekuasaan untuk mengubah dan menetapkan undang-undang dasar. Pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa Majelis Permusyawaratan berwenang mengubah dan menetapkan undang-undang dasar. Ini ketinggalan ya. Maksudnya ini adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan menetapkan undang-undang dasar. Jadi, yang menjalankan kekuasaan konstitutif di Indonesia itu adalah nama lembaganya itu adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat atau disingkat dengan MPR. Kemudian yang kedua, kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan untuk menjalankan undang-undang dan penyelenggaraan pemerintahan negara. Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Nah, jadi kekuasaan eksekutif di Indonesia dijalankan oleh Presiden dan Wakil Presiden dan nanti juga lembaga-lembaga lain seperti kementerian, gubernur, dan sampai ke tingkat daerah nantinya. Kemudian yang ketiga, kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan untuk membentuk undang-undang. Pasal 20 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang. Nah, jadi kekuasaan legislatif ini dijalankan oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Kemudian yang keempat, kekuasaan yudikatif atau kekuasaan kehakiman, yaitu kekuasaan untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Pasal 24 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Nah, jadi kekuasaan yudikatif dan kekuasaan kehakiman dijalankan oleh Mahkamah Agung serta Mahkamah Konstitusi.
Oke, kemudian yang kelima yaitu kekuasaan eksaminatif atau inspektif, yaitu kekuasaan yang berhubungan dengan penyelenggaraan, pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab negara. Pasal 23E ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu badan pemeriksa keuangan yang bebas dan mandiri. Jadi, kekuasaan eksaminatif dan inspektif ini dijalankan oleh lembaga yang namanya itu adalah BPK atau Badan Pemeriksa Keuangan. Kemudian yang keenam yaitu kekuasaan moneter, yaitu kekuasaan untuk menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, serta memelihara kestabilan nilai rupiah. Pasal 23D Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa negara memiliki suatu bank sentral yang susunan, kedudukan, kewenangan, tanggung jawab, dan independensinya diatur dalam undang-undang. Jadi, kekuasaan moneter ini dijalankan oleh Bank Indonesia selaku bank sentral atau bank pusat di negara Indonesia. Yang mana kan kekuasaan moneter ini adalah, yang dikatakan moneter itu kan adalah proses mengatur persediaan uang. Jadi kekuasaan moneter sekali lagi itu dijalankan oleh Bank Indonesia. Kita lanjutkan pembahasan selanjutnya yaitu pembagian kekuasaan horizontal di daerah. Pada tingkat provinsi, pembagian kekuasaan berlangsung antara pemerintahan daerah seperti kepala daerah atau wakil kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD. Pada tingkat kabupaten atau kota, pembagian kekuasaan berlangsung antara pemerintah kabupaten atau kota, bupati atau wakil bupati atau wali kota atau wakil wali kota, dan DPRD kabupaten atau kota. Nah, jadi itulah pembagian kekuasaan secara horizontal yang ada di negara Indonesia. Nah, kemudian pembagian kekuasaan secara vertikal. Pembagian kekuasaan secara vertikal merupakan pembagian kekuasaan antara beberapa tingkatan pemerintahan. Pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi, dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. Jadi, pembagian kekuasaan secara vertikal ini maksudnya itu seperti bahwa pemerintah daerah memiliki wewenang masing-masing untuk mengurus daerahnya sendiri, namun tetap harus mengikuti peraturan yang berlaku berdasarkan undang-undang yang telah ditetapkan. Lalu, kekuasaan secara vertikal merupakan konsekuensi dari asas desentralisasi. Dengan asas desentralisasi, pemerintah pusat menyerahkan wewenang pemerintahan kepada pemerintah daerah otonom. Pemerintah daerah otonom itu seperti provinsi, kabupaten atau kota tadi, untuk mengurus dan mengatur sendiri urusan pemerintahan di daerahnya, kecuali untuk urusan yang menjadi kewenangan pemerintahan pusat, yaitu kewenangan yang berkaitan dengan politik luar negeri, pertahanan, keamanan, justisi, agama, moneter, dan fiskal. Jadi dengan adanya asas desentralisasi ini, daerah otonom seperti pemerintahan provinsi, kabupaten ataupun kota diperbolehkan untuk mengurus dan mengatur sendiri urusan pemerintahan di daerahnya masing-masing, tetapi tidak dalam urusan politik luar negeri dan semacamnya. Kemudian Undang-Undang Dasar 1945 pasal 18 ayat 5 menyatakan pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintahan pusat. Jadi pemerintah daerah tidak boleh
mengurus pemerintahan daerahnya jika berkaitan dengan urusan pemerintahan pusat. Jadi itulah pembahasan materi tentang sistem pembagian kekuasaan mulai dari pertemuan pertama sampai pada video kedua ini. Semoga Ananda bisa paham dengan apa yang Bapak sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.